Halo teman-teman yang masih ragu, ya, terutama calon-calon mahasiswa yang masih ragu tentang apa sih perbedaan ataupun persamaan antara pendidikan vokasi di level sarjana terapan dengan di pendidikan akademik yaitu sarjana. Oke, berikut ini penjelasannya. S1 dan D4 itu kira-kira sama nggak? Beda atau enggak? Gitu ya. Itu yang perlu diketahui. Jadi kita lihat persamaannya dulu. Jadi S1 ini dan D4 itu sama-sama pada level KKNI level 6, yaitu Kerangka Kerja Nasional Indonesia. Kemudian juga sama-sama program sarjana dan ditempuh sama-sama 8 semester oleh mahasiswa ditempuh ya pada saat kuliah. Dan juga mendapatkan sarjana, ijazahnya juga sama. Gitu. Bedanya S1 itu di jalur pendidikan akademik, kemudian kalau S1 terapan, D4 itu di jalur pendidikan vokasi. Nah, gelar sarjana itu tidak sama plek ya antara S1 dengan S1 terapan tadi. Kalau yang sarjana, yang S1 itu gelarnya S gitu ya. Kemudian kalau sarjana terapan itu S.TR ya, sarjana terapan gitu ya. Misalnya di prodi teknik misalkan ya. Nanti S1-nya gelarnya S.T atau ST gitu ya. Sedangkan yang D4 atau sarjana terapan itu STRT. Ini analoginya hampir sama ya dengan bidang-bidang yang lain ya. Misalkan bisnis digital gitu ya. Nanti bisnis digital juga STRBD, yang satu SBD seperti itu. Juga lulusannya sama-sama ini S1 terapan maupun S1 akademik bisa melanjutkan jenjang pendidikan yang lebih tinggi di S2 terapan maupun S2 yang akademik. Kemudian prodi ini juga biasanya dilakukan untuk sarjana terapan itu ada di institut, politeknik, itu juga sekolah tinggi juga ada gitu ya. Sekarang pertanyaannya, mana yang lebih baik? Apakah yang lebih baik mana gitu ya? Apakah S1 sarjana atau STR sarjana terapan? Jawabannya sebenarnya dua-duanya keren ya. Semuanya punya prospek yang luar biasa di masa depan bagi lulusannya ya. Tapi kalau ditanya mana yang lulusannya lebih banyak di dunia kerja, itu tentu ya logikanya pastilah lulusan D4 atau sarjana terapan dibandingkan dengan S1 ya. Karena lebih banyak yang dibutuhkan di SDM lulusan ini yang bisa kerja ya, yang bisa melakukan dan juga bisa action dibandingkan yang hanya kebutuhan analistis ya, analytical. Nah, kedua-duanya ini sama-sama memiliki keunggulannya masing-masing. Lalu pertanyaannya sebaiknya ya teman-teman di sini calon-calon mahasiswa memilih yang mana? S1 atau yang S1 terapan atau D4. Jadi yang semuanya ini keren gitu ya, dua-duanya keren gitu ya. Yang penting di sini adalah jika teman-teman itu memiliki passion atau gairah, minat dan bakat pinginnya di mana gitu ya. Nah, tidak ada yang suram di antara kedua prodi ini di dalam S1 maupun S1 terapan. Meskipun misalkan ya, kalau kalian misalkan anak calon mahasiswa yang ingin kuliah di tempat favorit gitu ya, contohnya gitu ya, memilih misalkan kedokteran, misalkan favorit ya, yang ekonomi, kemudian hubungan internasional, itu bisa dipilih pilihan satu, misalkan keterima di SMPTN begitu. Dan kalau itu didapatkan tidak dengan passion atau gairah, minat dan bakat kita, maka itu bisa jadi masa depannya akan suram gitu. Tidak ada minat, niat untuk kuliah pun akan menjadi malas. Gitu. Lain halnya ya ketika misalkan masuk eh, apa namanya prodi yang mungkin tidak favorit ya misalkan, dan itu menjadi pilihan pertama dan diterima dengan passion yang kuat dan paham bidang pekerjaannya apa, kemudian kira-kira suasana kerja kedepannya kayak apa, itu paham, maka ini akan menghasilkan gairah yang maksimal untuk sukses. Jadi inilah yang membedakan ya, apakah teman-teman calon mahasiswa ini kan nanti akan memilih
yang prodi di sarjana terapan atau yang di sarjana akademik. Intinya adalah passion, jadi gairah, minat dan bakat tadi. Jadi suksesnya akan berbeda gitu. Jadi bukan karena favoritnya, ya sekali lagi ya, bukan karena favoritnya, tapi karena keinginannya, karena gairahnya. Apa yang ingin kamu lakukan, kamu akan cintai dalam pekerjaan itu. Jadi bidang pekerjaan itu menjadi penting untuk diketahui. Oke. Nah, itu dia perbedaan dan persamaan kira-kira ya dari sarjana S1 akademik dan juga sarjana terapan atau D4 di pendidikan vokasi. Nah, sekarang teman-teman jadi lebih tahu, lebih paham pilihan mana sih yang terbaik buat teman-teman dalam memilih jenjang sarjana dalam pendidikan tinggi, sarjana terapan ataukah sarjana di pendidikan akademik. Nah, saat ini pilihan ada di teman-teman semua. Oke, sampai jumpa lagi pada episode mendatang. Salam vokasi.